Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Satu sukacita kalau kita masih bisa berkumpul untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saat teduh. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah terambil di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami kembali boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan. Hari ini kami rindu, kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mau berfokus. Dimanapun kami berada saat ini, mungkin kami di rumah dalam kondisi yang tidak ideal, tapi kami rindu kami tetap bisa beribadah dengan baik, merasakan kuasa Tuhan, merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kami juga mau di dalam ibadah ini hati kami dipenuhi ucapan syukur, karena kami tahu siapa Engkau di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan penebus kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Di hari-hari yang sudah kami lalui, kami bisa merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, jawaban doa yang Tuhan berikan. Tapi ampuni kami Tuhan kalau di dalam 1 minggu yang sudah kami lalui, ada banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah apapun itu tidak mengganggu ibadah kami. Saat ini kami mau hanya tertuju kepada Engkau, sehingga ketika kami nanti bisa menyelesaikan ibadah ini, kami kembali melanjutkan segala kehidupan kami. Besok kami kembali beraktivitas. Kami sungguh-sungguh bisa fokus kepada Tuhan. Tolong kami, sertai kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Pesan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus berbunyi demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari pagi ini saya undang kita semua jemaat Elion Palma. Kita mau bernyanyi dan bersorak dengan sepenuh hati, memuji memuliakan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan, nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti ada di dalam Tuhan. Di dalam KPPK ini menuliskan bahwa Tuhan berjanji tak seorang pun dari kita yang dilupakan. Biarlah kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Tuhan berjanji, kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncang kita? Tuhan berjanji, kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau
Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan ku lupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan ku lupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Naya janji kau tak ku lupakan, berjalanlah maju sukacitalah. Tak seorang yang dapat diandalkan, hanya Sang Penebus, tetap setialah. Kau takkan ku lupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan ku lupakan, bukan menolongmu dan menghibur. Interlude. Mari kita tetap setia hingga pada saatnya Tuhan memanggil kita. Kau hamba yang setia di depan pintu surga, habislah susah dan semua lelahku. Betapa senang ku dengar katanya, kau hamba yang setia, mari masuklah. Kau takkan ku lupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan ku lupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Kau takkan ku lupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita umatnya yang percaya. Kita mau sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai umat yang percaya, kita mempercayai firman Tuhan adalah firman yang ajaib, firman yang hidup, yang bisa memberikan kita pencerahan, mengembalikan kita kembali kepada jalannya. Kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyikan firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri. Firman indah, firman ajaib, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Tapi nanti kita akan singgung sampai pasal yang ke-6. Memang kita nggak akan detail per ayat, tapi kita akan belajar satu tema tentang keluarga. Apa yang menjadi dasar dari rumah tangga Kristen? Dasar dari rumah tangga Kristen. Efesus 5 kita baca ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian firman Tuhan. Nanti kita akan coba lihat ayat-ayat yang lain. Saudara, di dalam keluarga itu ada siapa saja sih? Kalau kita lihat yang digambarkan di bagian ini menarik, cukup lengkap. Jadi kalau kita lihat sampai Efesus 6 ayat yang ke-9, di situ ada suami dan istri, itu ayat 22 sampai 33. Kemudian ayat pasal 6 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang ayah, ibu dan anak gitu ya. Kemudian di dalam rumah tangga Kristen ada lagi satu. Siapa? Yaitu tuan dan hamba. Pasal 6 ayat 5 sampai 9. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga Kristen, tetapi kita bukan belajar tentang peran. Suami harus seperti apa, istri harus seperti apa, orang tua, anak, hamba Tuhan, itu minggu depan kita akan pelajari. Tetapi kita akan pikirkan sesuatu yang mendasar. Sebelum kita belajar tentang peran, keluarga itu seharusnya seperti apa? Apa sih yang menjadi dasar dari keluarga Kristen? Apa yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Kristen? Saudara, kalau kita lihat budaya saat itu menarik gitu ya. Kenapa? Sebetulnya kalau kita lihat ayat ini mungkin kita bisa punya pertanyaan. Di ayat ini posisi yang paling penting itu siapa sih? Posisi yang paling penting adalah pria, suami itu, betul kan? Jadi kalau kita lihat 5 ayat 22, pembukaannya aja itu sudah mungkin kita kalau baca, mungkin kalau ada kelompok yang feminis yang memperjuangkan emansipasi wanita gitu ya. Apa sih ini ayat kok langsung tentang tunduk kan? Hai istri, tunduklah kepada suami. Ada orang yang bilang, ya nggak bisa seperti itu, di zaman sekarang mana bisa. Kalau bisa dibalik, hai suami tunduklah kepada istri. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya kalau yang poin tentang anak. Bagaimana anak harus taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita lihat di sini seolah-olah kan, enak lagi. Suami istrinya tunduk, sekarang anaknya juga harus hormat. Ditambah di bawahnya ada tentang tuan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Saudara, ini sesuatu yang menarik dan budaya saat itu peran suami, peran laki-laki itu sangat penting. Karena itu ini dibahas bukan dari sudut perempuan, bukan dari sudut anak. Saudara, kalau lihat bagian ini, kalau kita coba pikirkan ada yang lebih cukup apa ya? Mungkin bisa jadi perenungan gini. Kapan sih seorang hamba itu bisa tidak menjadi hamba dan tidak harus hormat lagi kepada tuannya? Ketika dia dimerdekakan. Kalau dia merdeka, tidak jadi hamba lagi, tentu kan dia kan nggak harus menghormati tuannya kan. Sama kita kerja, ada bos, kita anak buahnya sampai kita keluar dari tempat pekerjaan itu. Berarti kan ada waktunya kan. Ada waktu selama kita bekerja, kita harus hormat kepada Tuhan. Lalu anak kepada orang tua itu sampai kapan? Saya nggak bilang ngajari kurang ajar gitu ya. Wah, anak ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu apa sih? Anak sampai kapanpun akan jadi anaknya orang tuanya kan, betul kan? Saya di usia sekarang juga tetap manggil papa saya ya papa, dan saya tetap anaknya kan. Tapi ada satu yang akan terjadi itu apa? Kalau lihat di firman Tuhan jelas ketika anak itu menikah, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya kan. Dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kalau kita lihat ayat 31 pun dituliskan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya ada saat di mana anak itu akan pergi. Dan dia akan bersatu dengan pasangannya. Jadi anak nurut di rumah itu sampai dia menikah. Oke ya, berarti kan ada batasnya lagi kan.
Yang paling ngeri sebetulnya apa sih? Istri kan. Sampai kapan istri itu harus tunduk kepada suaminya? Sampai maut memisahkan kan. Berlaku seumur hidup. Saudara gak bayangkan ini, kita coba bayangkan zaman sekarang. Kita mungkin kalau nggak punya bos ya oke, itu lewat lah. Kita anak, mungkin di Indonesia agak beda, tapi saudara ikuti mungkin nonton film lah, lihat di Amerika kan, kalau sudah lulus SMA tuh kan anak tuh bebas kan. Dia pergi dari rumah, dia tinggal dengan temannya, dia memilih ada di apartemen sendiri. Karena itulah saat dimana mereka mendapatkan kebebasan. Mereka boleh memilih apa yang mereka suka. Mereka boleh memilih apa yang menurut mereka baik dan orang tua sudah nggak bisa ikut campur. Mungkin budaya di sini nggak terlalu sama seperti itu gitu ya. Tapi saudara, yang kadang jadi pergumulan itu tentang pasangan. Tidak mudah saudara. Saya waktu kalau ngajar etika, ketika ngomong ke anak muda tentang pacaran gitu ya, saya selalu bilang gini, kamu pengen panjang umur kan? Oh iya pengen panjang umur. Kalau ulang tahun kan kita doanya kan panjang umurnya kan. Gak ada kan yang pendek umurnya segera mati kan, gak ada. Mau orang tua pun didoakan panjang umurnya kan. Ketika kita berdoa panjang umur, mungkin nih sekarang ada yang ikut ibadah ini yang masih muda gitu ya. Mau menikah umur berapa? 25. Kira-kira mau mati umur berapa? Ya umur 80 lah. Saudara coba hitung ya, kalau 25 sampai 80 itu berarti saudara akan menikah berapa tahun sih? 55 tahun gitu ya. Jadi bayangkan kalau orang itu, kalau cari jodoh dilihat mukanya, terus dibayangkan 55 tahun bersama dengan dia. Masa sih kita nanti doanya kalau bisa jangan panjang umur pasanganku Tuhan, karena dia menjengkelkan gitu ya. Karena dia ternyata tidak semenarik yang saya kira waktu pacaran. Dan celakanya waktu pacaran kadang cuma sebentar kan. Betul kan? Makanya waktu pacaran itu masih apa ya? Itu kayak di komputer tuh masih gambar-gambar, kalau di handphone tuh masih layar yang mati, udah ada keluar gambarnya apa. Kayaknya masih enak. Tapi kalau sudah masuk jeruannya handphone mulai error, mulai nge-lag, mulai panas. Kadang kan sekarang kalau kita pakai online kan bisa. Kemarin ada teman saya cerita tiba-tiba murid lesnya tuh hilang. Kenapa? Handphonenya meledak gitu ya, karena terlalu panas. Jadi dia tuh sampai bingung, muridku kok hilang, nggak ngasih kabar lagi. Ternyata handphonenya meledak. Ya nggak sampai parah, nggak sampai meninggal, nggak. Tapi yang menarik ya itu ya maksudnya. Tapi kita lihat apa ya? Kalau kita mencoba memikirkan di bagian ini, saudara, enak jadi suami ya. Siapa sih yang mau jadi suami? Wah, paling menang kan posisinya. Enggak, kalau lihat bagian ini agak serem, saudara. Kenapa? Ternyata tidak mudah untuk menjadi suami. Perbandingan yang diberikan di sini ini nggak main-main loh. Dan perbandingan yang sama untuk jadi orang tua juga nggak mudah. Untuk jadi tuan itu juga tidak mudah. Ternyata tidak sewenang-wenang seperti yang dibayangkan gitu ya. Istri tunduk. Berarti kamu apapun kata suami harus ikut. Istri tidak boleh protes. Saudara bayangkan kalau keluarga dibangun dengan dasar seperti itu akan jadi apa sih? Mungkin istrinya takut kok. Tapi dia tidak akan menghormati suaminya. Mungkin istrinya akan mengikuti apa kata suaminya, tapi dia tidak akan mengikutinya dengan sukacita. Anak mungkin pada satu saat dia bisa berontak, dia pergi dari rumah. Dia mungkin takut kepada orang tuanya. Saudara, ini tidak mudah. Tapi bagian firman Tuhan ini menarik, saudara. Satu bagian yang terkenal yang mungkin kita sering baca, kita pernah renungkan dengan detail, gambaran tentang keluarga Kristen, tentang suami dan istri. Dikatakan suami adalah kepala istri di ayat 22. Ayat 23. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, gambaran ini sangat menarik, saudara. Karena ini gambaran yang tidak mudah, tapi menjadi jawaban untuk masalah di dalam keluarga-keluarga saat ini, saudara. Kenapa lu kok tidak mudah? Coba perbandingannya tuh gini. Kalau dibilang mudah, kasih Kristus itu sesuatu yang kalau kita dengar, lihat ini aja mungkin sudah ngeri kan. Nggak mudah dilakukan. Mau memberikan yang terbaik, tidak fokus kepada diri sendiri itu nggak mudah. Tapi kalau itu terjadi, hasilnya indah. Karena itu kita coba renungkan. Sebetulnya apa sih yang kita bisa lihat dari bagian ini? Sebelum kita memikirkan tentang suami dan istri, tentu kita pikirkan tentang Kristus dan
jemaat. Saudara, di bagian ini perbandingannya sangat jelas di ayat 24, 25, 28, 33. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mau menyelamatkan jemaat. Itulah kasih yang Tuhan berikan. Kasih yang betul-betul mau bukan fokus kepada dirinya, tapi aku mau membuat dia mendapatkan yang terbaik. Membuat jemaat ini lepas dari ikatan dosa meskipun aku harus mengorbankan tubuhku. Jadi saudara, kalau lihat di sini adalah kasih yang mau berkorban, kasih yang mau menyerahkan dirinya untuk supaya jemaat diselamatkan. Saudara, kalau lihat ini, inilah yang Kristus lakukan untuk kita orang-orang percaya. Dia mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib. Lalu responnya itu apa? Saudara, kalau lihat ayat ini, istri tunduklah kepada suami. Kenapa kok harus tunduk? Karena dia adalah suami. Seperti kenapa sih kok jemaat harus tunduk kepada Tuhan? Hari ini kita beribadah. Kenapa sih kok harus beribadah menghormati Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sudah mau mati buat kita, yang sudah mau menyelamatkan kita. Jadi kalau istri tunduk kepada suami, bukan berarti suaminya boleh menang-menangan. Ya, aku yang paling hebat, enggak. Justru istri tunduk kepada suami, disitulah kasih Allah itu, gambaran jemaat itu. Jadi ada tunduk ini menjadi respon atas apa yang sudah dilakukan. Tentu ketika ngomong tunduk kan ada pihak yang lebih kuat kan. Kristus, suami. Jadi tunduk itu sebagai respon karena aku tahu aku sangat dikasihi. Karena itu aku bukan terpaksa. Ketika Yesus menjadi manusia di dunia, dia taat kepada kehendak Bapa kan. Dia menjalaninya dengan sukacita meskipun tahu itu berat. Tapi dia jalani, aku mau taat dan tanpa paksaan. Saudara, bukankah ini berlaku juga untuk anak kan? Selalu ada kasih dan selalu ada respon untuk taat. Anak disuruh hormat kan? Karena dia tahu dikasihi oleh orang tuanya. Dikatakan bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah. Dan ada berkat untuk anak-anaknya. Karena ayahnya mengasihi dan tidak marah, anak ini harus hormat. Lalu hamba pun harus melakukan dengan segenap hati. Seperti melakukan untuk Tuhan. Kenapa? Di situ jelas. Tuannya pun harus berbuat baik dan tidak mengancam hamba-hambanya. Jadi saudara bisa lihat ya. Kenapa perbandingan Kristus dan jemaat ini jadi menarik. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tinggi. Tapi dia sekarang sangat mengasihi kita. Karena itu ketika kita tunduk kepada Tuhan, bukan kita tunduk karena takut. Kenapa sih kamu beribadah? Kalau nggak beribadah aku berdosa. Nanti 1 minggu aku sial terus. Kan nggak seperti itu kan? Kenapa sih kok baca Alkitab? Kalau nggak baca Alkitab nanti aku nggak diberkati. Itu kan terpaksa kan? Kenapa baca Alkitab? Karena aku tahu Kristus sudah menebus aku dan aku sekarang mau mengenal dia lebih lagi, caranya lewat firman Tuhan. Kenapa sih kok beribadah? Aku sudah ditolong Tuhan sepanjang hidupku, bahkan 1 minggu ini aku sudah ditolong Tuhan. Kalau saudara lihat liturgi ibadah kita kan jelas, kita datang pun langsung meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, mencari apa yang jadi kehendak Tuhan untuk bisa kita lakukan di hari-hari ke depan. Lalu kita memberikan persembahan menjadi respon ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kan. Seharusnya kita beribadah itu dengan penuh sukacita. Kita tunduk, kita hormat, tapi bukan dengan terpaksa. Jangan ada yang memberikan persembahan sambil mikir, ngapain sih ngasih persembahan? Wong zaman susah gini kok. Aku loh baru ada masalah di dalam pekerjaan, Tuhan malah minta persembahanku. Saudara kalau mikir gitu itu sedih ya, dan rugi. Tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera, dan ketika kita jalani itu, kita tidak akan bisa berelasi dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kalau saya misalnya gini, kita coba logikanya gini sederhana. Kok Tuhan nyuruh aku ini, loh dia pun sudah memberikan yang terbaik buat kita kok. Kalau Tuhan tidak melakukan, kita boleh marah. Misalnya gini, kasihilah saudaramu, loh dia sudah mengasihi kita kan, ampunilah.
Loh, dia sudah mengampuni kita juga kan? Artinya dia pun sudah melakukan. Saudara, kalau ini tadi ditarik kepada kehidupan jemaat, Kristus dan jemaat, lalu suami dan istri, orang tua dan anak, tuan dan hamba, ini menjadi menarik, saudara. Karena di dalam keluarga Kristen, ketika kita belajar melihat apa yang Kristus sudah lakukan, di dalam keluarga Kristen selalu ada kasih itu. Selalu ada pengorbanan. Selalu tidak berfokus kepada diri sendiri. Fokusnya siapa? Kalau kita lihat hukum kasih itu kan kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu, kan jelas kan. Selalu itu yang jadi fokus. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia meminta kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan. Saudara, apakah di dalam keluarga-keluarga kita saat ini sungguh-sungguh kasih itu yang ada, saudara? Kasih yang tidak fokus kepada diri sendiri, tapi kasih yang mau berkorban. Kasih yang mau memberikan yang terbaik. Apakah itu yang terjadi, saudara? Di zaman ini gak mudah, saudara. Semua orang mungkin mementingkan ambisinya sendiri, pikirannya, bahkan di dalam keluarga. Semua orang berjalan dengan arahnya masing-masing. Dia tidak mau mungkin berkorban. Saudara, itu yang jadi masalah ketika keluarga tidak bisa melihat hal itu. Ketika kita melihat kasih di dalam keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang gagal. Tapi dia bisa melihat ada pengampunan. Karena kalau kita lihat apa yang Kristus lakukan bukankah kasih yang membuat dia mengampuni kita, menerima kita, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya. Tapi saudara, di dalam keluarga kadang tidak mudah. Ketika tidak ada kasih, ketika tidak ada pengampunan, yang ada terus kemarahan, terus saling membalas, terus disimpan sakit hati sampai pada waktunya meluap dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, inilah yang harus ada di dalam keluarga Kristen. Kasih. Ada pengampunan. Saudara, di dalam keluarga Kristen tidak akan ada keluarga yang betul-betul ideal kok. Kalau kita coba lihat keluarga kita masing-masing, keluarga mana sih yang gak pernah ribut, saudara? Keluarga mana sih yang gak pernah beda pendapat? Pasti ada. Keluarga mana yang tidak pernah ada pertengkaran, ada kemana? Ada. Tapi ketika kita tahu Tuhan, kasih-Mu tolong aku Tuhan, aku mau mengasihi anggota keluargaku meskipun mereka pernah melakukan kegagalan. Kan beda, saudara. Dan ketika kita bisa saling mengasihi, respon selanjutnya tadi apa, saudara? Tunduk kan. Berbicara tunduk berarti kita itu mau melayani. Kita mau mensupport. Kita mau bukan justru meresahkan, mengganggu, tapi aku mau menghormati orang tuaku karena dia sudah memberikan yang terbaik buat aku. Aku mau melayani orang tuaku. Karena suamiku sudah melindungiku seperti Kristus yang berkorban untuk jemaat. Sekarang aku mau melayani suamiku. Karena Tuhanku sudah baik, aku mau bekerja keras. Tapi saudara, apakah sekarang tunduk ini mudah? Enggak lagi, saudara. Kadang kita merasa, ya aku lebih kuat kok. Betul, saudara, kadang ada pasangan-pasangan yang seolah-olah istrinya tuh lebih kuat. Loh, saudara, istri itu selalu kuat kok. Yang bilang istri nggak kuat itu ya siapa kan, betul kan? Kadang kan nggak usah dijelaskan pun, apa ya, wanita harus kelihatan hebat loh. Sudah hebat, saudara, nggak usah diomong, diminta hebat lagi, itu sudah hebat. Betul kan? Mengandung, melahirkan, bisa gendong anak itu kan berapa kilo kan itu, saudara. Masih nyuci, bersihin rumah sambil kerja, nggak bisa habis kerjaan rumah itu kan. Ada yang saya pernah baca ilustrasi atau dicoba, suami sama istri suruh tukeran sebentar gitu ya. Wah, suaminya sudah stres gitu ya. Dia suruh ngurus anak sama ngurus rumah tuh nggak sanggup gitu ya. Hebat. Tapi dia melakukannya tentu bukan dengan terpaksa kan. Jangan seorang istri, aduh ngapain aku kayak gini. Suamiku enak-enakan gitu ya. Dan suaminya juga sewenang-wenang. Ayo bersihkan rumah, aku sudah kerja kok. Rumah ini urusanmu. Yang terjadi kan seperti itu kan. Tentu kita nggak mau seperti itu, tapi itulah realitanya. Seringkali kita merasa aku lebih hebat kok. Saudara, kadang saya tahu beberapa pasangan bergumul kenapa?
Waktu sebelum menikah, gajinya itu lebih besar yang cewek, saudara. Kadang yang cewek itu lebih pintar, karirnya lebih bagus, tapi ketika menikah, tentu dia tetap harus tunduk kan. Firman Tuhan ini jelas. Karena memang suami harus menjadi kepala dari keluarga. Nanti minggu selanjutnya kita akan bahas tentang peran ini. Saudara, tentu ini tidak pernah mudah. Caranya bagaimana? Selalu lihat Kristus itu kan. Kalau kita mikir apa ya bisa. Kristus pun sudah lakukan yang terbaik untuk kamu kok. Karena itu saudara, di akhir ibadah ini, di firman ini saudara, perenungan ini, saya ingin pikirkan dasar ini dengan serius saudara. Dasar dari setiap rumah tangga Kristen adalah Kristus. Bukan cuma sekedar dasar yang dasar sudah berarti berdiri di atasnya bebas, enggak. Dia pun menjadi kepala, menjadi pusat. Jadi dia menjadi dasar dari keluarga, dia menjadi pusat dari keluarga, bahkan dia pun yang kita teladani. Kita mau terus menjadi serupa dengan dia. Di bagian ini jelas selalu dibandingkan Kristus dengan jemaat, suami dengan istri, artinya kan diteladani kan. Saudara, hidup di dalam Kristus saya yakin akan indah. Kenapa? Tadi dua hal saudara. Ada kasih dan ada saling melayani. Tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Semoga kalau ada yang anak melihat ikut ibadah ini, coba pikirkan aku mau berbuat apa untuk orang tuaku. Orang tuaku sudah begitu mengasihi aku mau meresponinya dengan apa. Mungkin saat ini pasangan-pasangan bisa mulai melihat pasangannya, dia sudah mengasihi aku juga mau melayani dia. Mungkin selama ini aku juga hanya fokus kepada diriku. Ini bukan berbicara untuk suami, untuk istri, sama pasangan. Tentu kan kita juga berlaku semua gitu ya. Untuk anak, tuan, hamba. Bagaimana aku kalau sudah merasakan kasih, aku juga mau meresponi itu dengan baik. Caranya kita harus ada di dalam Kristus. Indah saudara keluarga di dalam Kristus. Dan bahkan kalau kita coba renungkan ini saudara, ini dampaknya sampai kapan sih? Generasi demi generasi kan. Ketika saudara bisa menjadi suami istri yang baik, saudara akan menjadi ayah dan ibu yang baik. Betul kan yang tadi kan? Anak itu nanti bertumbuh menjadi ayah dan ibu yang baik juga kan? Dia mendidik anaknya dengan baik. Anaknya punya, nanti jadi ayah dan ibu punya anak lagi kan? Coba kalau kacau dari atas ya kacau sampai bawah saudara. Tapi dari atasku semua kacau kok. Mungkin kalau mereka belum percaya Tuhan, hentikan jalur yang gak jelas ini saudara. Tapi mulai dari kita sekarang, Kristus yang berkuasa. Seluruh anak cucuku boleh percaya kepada Tuhan. Dan lihat tadi ya yang menariknya keluarga Kristen. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang yang ada di rumah kita, di sekitar kita, mereka pun semua bisa merasakan kasih Tuhan itu kan. Artinya waktu orang yang ada di rumah kita, mungkin kalau kita kerja, tuan dan hamba, mungkin konteksnya ada karyawan kita. Mereka pun bisa melihat di tempat pekerjaan ini tuh ada kasih Tuhan yang aku boleh rasakan. Di tempat ini aku bisa merasakan ada pengampunan, ada hal yang indah. Sehingga aku mau bekerja dengan lebih baik. Kalau bekerja dengan lebih baik yang senang siapa sih? Ya Tuhannya juga kan, bosnya juga kan. Indah ya saudara. Bukan hanya kita. Generasi demi generasi. Caranya nggak ada tidak. Karena itu terus di dalam keluarga kita jadikan Kristus sebagai pusat. Jadikan dia sebagai kepala. Terus ingat Kristus, ingat apa yang dia sudah lakukan. Teladani itu saudara. Jangan pernah sama sekali kita menjadikan ide kita, kepentingan kita, kata orang menjadi dasar dari keluarga kita. Kekuatan kita, harta kita. Jangan sampai yang menjadi kepala dari keluarga kita itu ya kita sendiri. Semua pokoknya kataku. Tapi Kristus yang harus jadi kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kristus sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mati supaya kami terlepas dari ikatan dosa. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni seringkali mungkin kami belum meresponinya dengan baik. Kami belum meresponinya dengan memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam ketaatan. Dan kami bersyukur kami diingatkan
bahwa Kristus dan jemaat, Kristus yang mengasihi dan jemaat yang taat, itu juga yang ada di dalam keluarga-keluarga Kristen. Ketika Kristus yang menjadi dasar dari keluarga kami, di situ ada kasih. Suami, istri, ayah, ibu, anak, bahkan hamba dan tuan, semua memiliki kasih itu. Kasih Kristus yang ada, kasih Kristus yang sudah dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kasih yang sama yang dibagikan. Ada pengampunan, bukan berfokus kepada diri sendiri. Dan ketika keluarga sudah saling mengasihi, alangkah indahnya ketika keluarga boleh saling melayani. Karena semua mau meresponi itu. Semua mau melakukan tugas tanggung jawab dengan ketaatan. Karena tahu mereka sudah dikasihi. Biarlah setiap keluarga-keluarga dari jemaat menjadi keluarga-keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala. Terus tidak pernah sekalipun mereka melupakan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Karena kami tahu apa yang kami lakukan bukan hanya berhenti sekarang. Tapi generasi demi generasi sampai anak cucu kami. Mereka akan meneladani itu. Dan kami rindu generasi demi generasi. Kristus yang menjadi pusat dari hidup setiap kami. Hidup anak cucu kami. Dan juga menjadi pusat dari setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita mau meresponi firman indah yang telah kita dengar. Kita mau bersatu sebagai keluarga, kita mau tunduk kepada Tuhan Raja. Biarlah Tuhan menjadi kepala dalam rumah kita. Kita mau persembahkan satu buah pujian lagu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja.
karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Jadikanlah Kristus sebagai kepala dalam keluarga kita. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Mari kita berdoa. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah, yang telah menyapa kami Tuhan, yang menegur dan membawa kami semakin tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kami dalam satu keluarga, baik suami, istri maupun anak, kami semua mau taat hanya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau celikan mata kami ya Tuhan, dan hati kami agar kami pun mau ikut melayani Engkau ya Tuhan, dan mau terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami juga dapat memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadikan Kristus sebagai kepala atas keluarga kita. Ada kasih dan saling mengampuni, mengajarkan tentang Kristus dari generasi demi generasi. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera.
Hari ini kita memasuki tema yang baru untuk seri tentang keluarga. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi dasar untuk apa yang kita akan renungkan selama beberapa minggu ke depan, dan semoga ini berguna bagi kita, keluarga-keluarga, kita memiliki keluarga yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai kepala. Nanti yang minggu-minggu selanjutnya apa yang kita bisa lakukan dan lebih praktis apa yang kita bisa terapkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.